Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis ini dengan pujian yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki, dan Maha Pemurah kepada siapapun yang menginginkan kebaikan darinya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan keberkahan, termasuk dalam meraih kekayaan yang hakiki, bukan hanya materi, tapi juga kekayaan hati. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kecukupan, rumah yang nyaman, makanan yang halal dan lezat di atas meja, kesehatan yang mendukung aktivitas, dan yang lebih penting lagi, kemampuan untuk berbagi kepada sesama. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Namun kenyataannya, banyak di antara kita terjebak dalam ilusi dunia. Kita sibuk mengejar kekayaan dengan jalan instan, berburu jimat, datang ke paranormal, bahkan menempuh cara-cara yang menyimpang dari syariat. Kita lupa bahwa rahasia kekayaan sejati itu justru sangat dekat, sangat mudah, dan tidak perlu dibeli. Allah Ta'ala tidak menciptakan kesulitan tanpa menyediakan solusi. Dalam Al-Quran dan hadis, berulang kali Allah mengajarkan bahwa rezeki itu tidak selalu datang dari kerja keras saja, tapi juga dari keberkahan amalan, ketulusan hati, dan kekuatan doa yang tidak pernah putus. Justru di antara amalan yang dianggap ringan oleh manusia, tersembunyi kekuatan spiritual yang besar. Dan hari ini, saya akan membagikan kepada Anda sebuah kalimat, satu jimat yang tidak bisa dibeli di pasar, tidak bisa dimantra-mantrakan, tapi bisa diamalkan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalimat ini adalah kunci. Ia bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Ia bisa mengubah nasib, membalikkan keadaan dari sempit menjadi lapang, dari miskin menjadi berkah. Kukupan. Ia adalah jimat paling mujarab bagi orang yang benar-benar ingin berubah. Bukan karena kalimat itu sendiri yang sakti, tapi karena ia menghubungkan kita langsung kepada Zat yang Maha mengatur segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduklah dengan hati yang lapang, simak dengan jiwa yang tenang, karena bisa jadi dari majelis ini Allah memberi Anda kunci perubahan hidup. Rahasia besar itu bukan di tempat jauh, bukan di gunung, bukan di lautan, tapi ada di lisanmu dan di hatimu. Inilah jimat paling mujarab untuk menjadi kaya raya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah, jimat paling mujarab untuk membuka pintu kekayaan dan keberkahan hidup bukanlah benda yang ditulis dengan tinta emas, bukan pula kain yang diisi rajah dan dibawa ke mana-mana, tapi jimat paling mujarab itu adalah sebuah kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal, yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. La haula wala quwwata, artinya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bukan sembarang kalimat. Ia adalah dizikir langit, doa yang bergema dalam hati para nabi, dan pengakuan jujur seorang hamba akan kelemahan dirinya di hadapan Rabb yang Maha Kuasa. Ketika kita mengucapkan kalimat ini dengan penuh keimanan, sesungguhnya kita sedang mengosongkan diri dari kesombongan dan mengakui bahwa semua keberhasilan, rezeki, dan kejayaan hanya datang dari Allah, bukan dari usaha kita semata. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis syahih, La haula wala quwata
ila bila'ah adalah salah satu simpanan harta dari surga. Artinya, kalimat ini membawa kekuatan gaib yang berasal langsung dari langit. Ia bukan hanya memudahkan urusan dunia, tetapi juga memperkokoh jiwa, menenangkan hati, dan mempercepat terkabulnya doa. Maka siapa yang rutin membacanya akan mendapatkan kekuatan luar biasa yang tidak terlihat oleh mata, namun nyata terasa dalam hidupnya. Banyak orang mengeluh rezekinya seret, usahanya mandek, bahkan hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Tapi ketika mereka mulai membasahi lisannya dengan kalimat ini setiap hari, perlahan jalan hidupnya berubah. Pintu-pintu rezeki yang tadinya terkunci mulai terbuka. Pertolongan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dan yang paling penting, hati mereka menjadi tenang dalam menghadapi apapun takdir Allah. Jangan remehkan kekuatan kalimat ini. Di balik lafaz yang sederhana ini tersimpan energi yang luar biasa. Ia bisa menjadi tameng dari rasa putus asa dan menjadi penarik datangnya kibir. Maka bacalah kalimat ini dengan keyakinan penuh, bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Rasakan getarannya, hayati maknanya, dan yakinlah kalimat ini mampu mengubah nasib kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kalimat yang menggetarkan langit saudaraku yang dirahmati Allah. Kenapa kalimat la haula wa la quwata illa billah begitu dahsyat dan disebut sebagai perbendaharaan dari surga? Karena kalimat ini adalah bentuk tertinggi dari tawakal dan pasrah kepada Allah. Di saat manusia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, ia sedang melepaskan segala kebergantungan kepada dunia, harta, jabatan, dan makhluk lainnya. Ia mengakui bahwa segala daya, kekuatan, dan kemampuan dirinya hanyalah ilusi jika Allah tidak mengizinkan. Inilah bentuk kepasrahan sejati yang justru menjadi sumber kekuatan terbesar bagi seorang hamba. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa bantuan dari Allah. Kita tidak bisa sukses jika tidak ditolong olehnya. Kita tidak bisa kaya jika Allah tidak menghendaki. Kalimat ini adalah ikrar bahwa hanya Allah tempat bergantung, tempat berharap, dan tempat meminta segala kebutuhan hidup. Orang yang benar-benar menjadikan kalimat ini sebagai zikir utama akan mengalami perubahan batin. Dari gelisah menjadi tenang, dari pesimis menjadi penuh harap, dan dari lemah menjadi kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya dalam kendalinya. Ia akan memberikan keistimewaan kepada hamba yang menggantungkan seluruh harapannya kepadanya. Maka seorang mukmin membacakan kalimat ini dengan hati yang yakin, seakan ia sedang mengetuk pintu langit dan berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa sendiri, aku butuh Engkau." Dan tahukah Anda, Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang berserah diri dengan tulus seperti itu. Dalam kehidupan nyata, banyak yang berusaha keras, bekerja siang dan malam, bahkan menghalalkan segala cara demi kekayaan. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa usaha tanpa keberkahan tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru dengan kalimat ini, kita mengundang keberkahan dalam setiap langkah. Ketika Allah ridho dan memberkahi usaha kita, yang sedikit bisa menjadi cukup, dan yang sederhana bisa berubah menjadi luar biasa. Inilah rahasia kalimat ini. Ia bukan hanya bisik, tapi pengundang rahmat dan rezeki dari langit. Kalimat ini juga menjadi pengingat agar kita tidak sombong saat berhasil, dan tidak putus asa
saat gagal. Sebab segala yang kita capai bukan karena kekuatan kita, melainkan karena izin Allah. Dan jika kegagalan menimpa, itu bukan akhir dari segalanya, tapi mungkin awal dari rezeki yang lebih besar. Kalimat ini menumbuhkan keimanan bahwa semua akan indah pada waktunya. Jika kita tetap berserah dan berusaha dalam kebaikan, maka jadikan kalimat la haula wala quwata illa billah sebagai senjata utama dalam hidup. Ucapkan setiap pagi dan malam. Jadikan ia penguat langkah ketika sedang sulit dan pengingat diri ketika sedang senang. Kalimat ini bukan hanya akan menggetarkan langit dengan doa kita, tapi juga akan mengguncang bumi dengan datangnya pertolongan dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bukan hanya mengetahui keutamaannya, tapi mengamalkannya secara istiqomah. Karena ilmu tanpa amal hanyalah hiasan, namun ilmu yang diamalkan akan menjadi kekuatan sejati. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini tidak cukup hanya dipahami, tapi harus dihidupkan dalam lisan dan hati kita setiap hari. Dan caranya sangat mudah. Tidak butuh tempat khusus, tidak butuh alat khusus, hanya butuh hati yang yakin dan lisan yang lembut membasahinya. Amalan yang direkomendasikan adalah dengan membaca kalimat ini sebanyak 100 kali setelah salat subuh dan setelah maghrib. Mengapa dua waktu ini? Karena subuh adalah permulaan hari, saat langit terbuka menerima doa. Sedangkan maghrib adalah saat pergantian malam, waktu yang sunyi dan penuh keberkahan. Di dua waktu inilah kita sampaikan pengakuan kita bahwa kita butuh pertolongan Allah dalam menghadapi segala urusan dunia, terutama dalam hal rezeki. Saat membacanya, jangan tergesa-gesa. Ucapkan dengan penuh harap dan kekhusyukan. Bayangkan, setiap lafaz itu naik ke langit, membawa permohonanmu. Iringi bacaan itu dengan niat yang kuat di hati. Ya Allah, bukakan pintu rezekimu untukku. Cukupkan aku dari kekurangan. Lepaskan aku dari sempitnya dunia. Jangan hanya sekadar menghitung jumlah bacaan, tapi resapi artinya, hayati maknanya, dan bangun koneksi antara dirimu dan Robmu. Lakukan amalan ini selama 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Anggap ini sebagai tantangan langit yang harus kamu selesaikan dengan kesungguhan. Jangan menyerah di hari ketiga atau keempat hanya karena hasilnya belum tampak. Karena bisa jadi ujian itu datang bukan untuk menghalangi rezekimu, tetapi untuk mengukur seberapa serius engkau dalam meminta kepada Allah. Banyak orang gagal bukan karena Allah menolak, tapi karena ia menyerah sebelum waktunya. Setelah hari ketujuh, lanjutkan sebagai rutinitas harian. Jangan hentikan hanya karena hajatmu sudah dikabulkan. Karena kekuatan kalimat ini bukan hanya pada hasil akhirnya, tapi juga pada ketenangan dan keberkahan yang tumbuh perlahan di hati. Banyak yang mengaku awalnya terasa biasa saja, tapi setelah rutin diamalkan, hati jadi lebih lapang, usaha jadi lebih mudah, dan peluang rezeki muncul tanpa dicari. Begitulah cara Allah bekerja. Diam-diam, perlahan, tapi penuh kejutan. Jadi, jangan ragu. Mulailah malam ini juga. Ambil air wudhu, salat dengan tenang, lalu duduk sejenak, dan bacalah La haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Amalkan dengan istiqomah. Rasakan perubahan dalam hatimu. Dalam beberapa hari, engkau akan menyadari ternyata kunci kekayaan itu sangat dekat. Bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang telah membuktikan keajaiban kalimat
la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan nyata mereka. Mereka bukan tokoh besar atau ulama masyhur. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita. Pedagang kaki lima, buruh pabrik, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa yang sedang mencari arah hidup. Namun, kesamaan mereka adalah satu, keyakinan dan keistiqomahan dalam mengamalkan kalimat ini. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang mengaku dagangannya sering tidak laku. Ia sudah mencoba berbagai cara, diskon, promosi, bahkan memindahkan lokasi lapak. Tapi, tetap saja rezekinya seret. Sampai suatu hari, ia mendengar ceramah tentang kekuatan di zikir, la haula wala quwata illa billah. Ia mulai mengamalkannya setiap pagi dan malam. 3 hari pertama, tak ada perubahan. Tapi di hari keempat, pembeli mulai berdatangan. Di minggu kedua, dagangannya selalu habis sebelum zuhur. Kini, ia dikenal sebagai pedagang sukses yang murah, senyum dan rajin berzikir. Kisah lain datang dari seorang karyawan yang hampir putus asa karena kontraknya tak diperpanjang. Ia bingung harus memberi makan keluarganya dengan apa. Dalam kegalauan itu, ia mulai memperbanyak istighfar dan membaca kalimat ini ratusan kali sehari. Tak disangka, 2 minggu kemudian, sebuah perusahaan yang dulu pernah ia lamar tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan posisi yang jauh lebih baik dengan gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia menangis haru, sadar bahwa rezeki datang bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah. Ada juga kisah seorang ibu rumah tangga yang tak punya penghasilan tetap, hidup bersama 3 anak. Dalam keadaan pas-pasan, ia sering menangis dalam doa, meminta Allah mencukupkan kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ia mulai rutin mengucapkan kalimat ini sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menanam keyakinan bahwa Allah pasti mencukupi. Tak lama, tetangga mulai memesan kue buatannya, lalu menyebar dari mulut ke mulut. Kini, ia punya usaha rumahan yang sukses, bahkan bisa mempekerjakan 2 orang tetangganya. Dan jangan dilupakan, ada banyak kisah dari para perantau yang memulai hidup dari nol, jauh dari keluarga, penuh keterbatasan. Tapi mereka tak pernah meninggalkan zikir ini. Mereka menanam harapan setiap hari lewat kalimat ini. Dan perlahan, hidup mereka berubah. Dulu hanya pekerja lepas, kini jadi pemilik usaha. Dulu mengontrak kecil, kini sudah mampu mencicil rumah sendiri. Semua dimulai dari hati yang berserah dan lisan yang istiqomah berzikir. Apa makna dari semua ini? Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah seperti magnet spiritual. Ia menarik rahmat Allah dari langit, lalu menurunkannya ke dalam hidup kita. Ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, maka seluruh alam seakan bergerak untuk membantunya. Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk menolong. Allah akan membuka peluang yang sebelumnya tak tampak. Allah akan mengubah nasib, karena Dia berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, jangan anggap kisah-kisah tadi sebagai dongeng belaka. Mereka adalah cermin untuk kita semua. Jika mereka bisa, kita pun bisa. Jika mereka mendapatkan keajaiban itu dengan istiqomah berzikir, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencobanya. Mulailah sekarang juga, karena siapa tahu besok adalah giliranmu yang akan merasakan keajaiban rezeki dari arah yang tidak terduga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali kita ingin
hasil yang cepat, perubahan yang instan, dan rezeki yang datang tanpa proses. Kita ingin kaya dalam semalam, sukses dalam sekejap, dan hidup bahagia tanpa usaha. Tapi ingatlah, Islam tidak pernah menjanjikan sulap. Islam mengajarkan usaha lahir yang sungguh-songga dan keajaiban batin yang lahir dari iman. Kalimat la haula wala quwata illa billah bukan mantra sulap, tapi adalah energi spiritual yang nyata, yang menggerakkan hati dan semesta untuk mengubah nasibmu dengan izin Allah. Kalimat ini bukan benda mati yang digantung di leher atau disimpan di dompet. Ini bukan azimat yang dipuja. Kalimat ini adalah jimat hidup yang tertanam dalam jiwa seorang mukmin sejati. Ia hidup dalam dada, menyala dalam hati, dan memancar lewat lisan yang terus berzikir. Maka jika kamu ingin merasakan kekuatannya, jangan hanya menyimpannya dalam tulisan. Ucapkan, hayati, amalkan. Biarkan kalimat ini mengalir dalam darahmu seperti doa yang tak pernah padam. Saudaraku, kekayaan yang sejati bukan sekadar harta yang menumpuk. Kekayaan sejati adalah ketika hatimu tenang, pikiranmu jernih, dan rezekimu datang tanpa kamu harus mengemis pada manusia. Dan semua itu bermula dari iman yang benar dan dizikir yang hidup. Kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat orang beriman yang tahu bahwa rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia atau dunia. Kalimat ini juga menanamkan keteguhan jiwa. Saat gagal, kita tidak hancur. Saat kita tidak sombong, karena kita sadar semua berasal dari Naya, dan kepadanya semua akan kembali. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, kekayaan yang tidak bisa dicuri, dan keberlimpahan yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Inilah keajaiban iman yang sesungguhnya. Kau mungkin tetap bekerja keras, tapi hatimu tidak lelah. Kau mungkin belum kaya secara harta, tapi hidupmu berkecukupan. Banyak yang sudah membuktikan mereka tidak menunggu sempurna untuk memulai. Mereka tidak menunggu kaya untuk berzikir. Mereka memulai dari hati yang lapang, lisan yang jujur, dan semangat untuk bersandar sepenuhnya pada Allah. Dan saat itulah langit mulai terbuka, pertolongan mulai berdatangan, dan hidup mereka perlahan naik menuju keberkahan demi keberkahan. Maka sekarang giliranmu, saudaraku. Ini bukan sulap, tapi keajaiban iman. Dan keajaiban itu bisa engkau rasakan sendiri jika engkau siap untuk memulai hari ini juga. Jangan tunda, jangan ragu. Jadikan kalimat ini nafas hidupmu. Tiap pagi, tiap malam, tiap sempit, tiap lapang. Biarkan jiwamu berzikir. La haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah engkau tidak hanya akan menjadi kaya secara lahir, tapi juga akan menjadi orang yang paling kaya dalam batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.